Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bertemu kembali. Mari kita awali dengan membaca basmalah dan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar semuanya? Antum semua sehat ya? Alhamdulillah ya. Ya, masih mengulang-ulang kan hafalan kemarin? Insyaallah ya. Kemarin siapa tahu surat apa? Al-Kautsar. Apa arti Al-Kautsar? Nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak ya. Al-Kautsar juga salah satu nama telaga yang ada, telaga Rasulullah yang ada di surga ya. Mudah-mudahan kita semua bisa berkesempatan meminum air telaganya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Mari kita murajaah dulu surah Al-Kautsar ini sebelum kita masuk ke surat selanjutnya yaitu surah Al-Ma'un ya. Silakan operator kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan audio surah Al-Ma'un yang akan disampaikan juga oleh Ustaz Faida. Tapi sebelumnya bagusnya kita baca doa dulu lah ya, biar lancar ya. Doa apa ya? Doa belajar ya Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang kita coba tahsin dulu. Kita perbaiki dulu bacaan kita. Perhatikan Al-Qur'annya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 1, 2. Ara'aitalladzi yukadzibu bid-din. Ya. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. 1, 2. Fadzalikalladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina
ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. Ya. Kita ulang yang pertama. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. 1, 2. أرأيت الذي يكذب بالدين. Ya, di sini nggak ada yang sulit ya, insyaallah ya. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. 1, 2. فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Nah, di sini ada nun mati ketemu huruf so. Apa hukumnya? Ikhfa. Apa arti ikhfa? Samar-samar berdengung. Apanya yang samar-samar? Apa yang harus samar-samar? Huruf shad atau apa lagi? Huruf nun. Apa lagi? Yang harus samar-samar itu huruf nun mati. Bukan huruf shad ya. Huruf nun mati harus bersamar-samar kita baca ketika bertemu dengan huruf shad. Maksud samar-samar, jangan langsung bunyi di nun ya. Bukan an so, tapi samar-samar itu digantung setengah. Tapi mulutnya kita juga sudah mengarah ke huruf so. Nah, sambil berdengung ya, dipanjangkan. Alladzina hum an salatihim sahun. 1, 2. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Nah, di sini ada hukumnya mim mati ketemu iya. Hum yura. Apa hukumnya mim mati ketemu iya? Ada yang tahu? Ini hukum mim mati. Izhar syafawi. Apa arti izhar? Jelas dan terang. Syafawi? Syafawi artinya bibir. Berarti jelas dan terang di bibir. Artinya bibirnya waktu baca hum jangan lama-lama, langsung baca yu. Alladzina hum yu. Itu ya. Jangan hum yu, enggak boleh dengung di situ. Alladzina hum yura'un. Yura itu tanda pedang bertemu dengan huruf hamzah. Apa hukumnya kemarin? Mad wajib. Kalau bertemu dengan hamzah mad wajib muttasil. Ya, baik. Yang terakhir wa yamna'unal ma'un. 1, 2. Nah, sekarang udah boleh tutup Qurannya. Kita coba hafal. Gunakan kekuatan pendengaran kita dan qalbu kita. Nah, karena Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk bahasa, yaitu bahasa Arab. Salah satu kompetensi berbahasa yang harus kita kuasai adalah, kalau bahasa Inggris apa namanya, listening ya, pendengaran. Nah, jadi pendengaran kita ini kita fokuskan untuk bisa menangkap ayat-ayat Al-Quran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim.
Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. 1, 2. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Sekali lagi, 1, 2. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Yang nonton di rumah ya semangat. 1, 2. Ya, walaupun nggak kedengaran di sini, tapi saya tahu dengar. Ya, bagus. Yang semangat ya. Insya Allah kalau kita semangat, Allah mudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. 1, 2. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Za bukan za ya. Ujung lidah, ujung gigi atas. Za. Fadza. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. 1, 2. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Bagus sekali. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. 1, 2. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. 1, 2. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. 1, 2. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'una al-ma'un. Wa yamna'una al-ma'un. Ya, alhamdulillah surat ini mudah-mudahan mudah karena memang sering dibacakan oleh imam-imam di Nasah ya, di masjid sering kita dengar, dan ini surah yang sangat populer. Kenapa populer? Coba, karena ayat ini berhubungan dengan artinya dengan anak yatim ya. Coba kita bacakan apa sih maknanya. Siapa yang mau membacakan? Saya baca ayatnya, teman-teman di studio dan di rumah membacakan artinya dengan suara yang lantang. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Dengan nama Allah. dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Coba ulangi yang serentak. Dengan menyebut Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. 1, 2. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya, di sini ada pertanyaan kepada kita dari Allah. Siapa sebenarnya orang yang mendustakan agama itu ya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. 1, 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, orang yang menghardik anak yatim itulah salah satu mendustakan agama. Dalam asbabun nuzul ayat 1 sampai 3 dari surat ini kisah Abu Sufyan. Abu Sufyan itu di kota Mekah, itu beliau orang kaya. Sehari-harinya itu bisa sampai 2-3 ekor unta dipotong, disembelih untuk dimakan bersama keluarganya. Tapi satu hari datang anak kecil, anak yatim, minta sedikit makanan. Itu bukannya diberi, malah dipukul dengan tongkat, diusir. Sehingga Rasulullah sangat sedih melihat kondisi itu, dan turunlah teguran dari Allah dengan turun ayat ini. Nah, jadi kita, kalau kita tidak mampu memelihara anak yatim, paling tidak anak yatim itu jangan kita hardik, jangan kita benci. Kenapa? Karena memang anak yatim itu kekurangan kasih sayang dari ayahnya. Jadi semampu kita menyantuni. Malah para ulama
membelai rambut anak yatim itu setiap helaian rambut itu insya Allah merupakan kebajikan, pahala buat kita. Tapi jangan cuma dielus-elus saja, ya kan? Jumpa anak yatim, elus-elus kepala anak orang aja, tapi nggak ada tahu kasih apapun, nggak ada kasih, malah tersinggung anak yatim kayak gitu kan. Nah, jadi adalah santunan yang kita berikan dengan bentuk dengan tujuan adalah kasih sayang kita sebagai pengganti ayahnya dan sebagainya. Nah, lanjutkan. ولا يحض على طعام المسكين. 1, 2. Artinya? Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi kita, kalau kita punya harta, punya kemampuan memberikan makan orang miskin, kita harus langsung tampil dengan harta kita memberikan makanan atau santunan kepada orang fakir miskin untuk memberi makan. Karena persoalan yang utama orang fakir miskin ini bukan perlu mobil dia, bukan perlu kereta baru, Honda baru dan lain-lain, tapi dia butuh makan. Ya, makanya sangat dianjurkan untuk kita memberi makan orang miskin. Ada kita tidur nyenyak, mungkin makanan kita berlebihan, tapi tetangga miskin di samping itu belum makan. Ada yang belum makan 1 hari penuh, ada belum makan mungkin siang dan malam, belum makan udah 3 hari, maka harus ada perhatian dari kita semua. Nah, setelah kita diri sendiri melakukan memberikan makan untuk orang fakir miskin, kita juga mengajak orang lain. Cara mengajaknya banyak, mungkin ada yang membuka lembaga menerima donatur dengan mengajak orang lain untuk memberi sedekah dalam bentuk memberi makan, mungkin juga misalnya di bulan puasa dan lain-lain. Nah, intinya kita sendiri dan orang lain kita ajak untuk sama-sama memperhatikan orang fakir miskin ini. Baik, lanjut ya. Alladzina hum fawailul lil musallin. 1, 2. Maka celakalah orang yang salat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini di ayat ini, maka celakalah orang yang sholat. Ini kalau kita berhenti di sini, nggak boleh berhenti di sini. Pasti ada penjelasannya. Kok bisa ini orang-orang yang tidak senang dengan Islam, orang kafir sering menjadikan ayat ini untuk menyerang balik. Nah, ngapain sholat? Atau orang munafik. Itu dalam Al-Quran, siapa yang sholat malah celaka. Padahal kita nggak boleh berhenti di sini. Ada sambungannya. Alladzina hum an salatihim sahun. Artinya? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salat. Nah, ini yang menjadi persoalan besar. Siapa orang-orang yang celaka dalam sholat? Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Coba kalau pengertian awam kita, lalai itu apa saja yang maksud dengan lalai? Menunda-nunda waktu sholat. Apalagi kira-kira yang termasuk lalai menurut kita nih? Pemirsa di rumah, Anda kasih saran? Apa kira-kira selain menunda-nunda waktu sholat yang termasuk lalai dalam sholat apa saja? Apalagi? Kalau ketika sholat teringat sesuatu yang lain, kira-kira termasuk lalai? Lalai ya? Jadi waktu kita sholat itu tiba-tiba udah salam. Ada juga misalnya waktu kita mau salam, nih rakaatnya ada cukup apa lebih apa kurang, ada juga gitu kan, was-was. Nah, jadi oleh sebab itu kita harus berusaha untuk khusyuk dalam sholat, kemudian berusaha juga sholat di awal waktu, sholat di tepat waktu ya. Nah, baik, kita lanjutkan dengan ayat terakhir. Alladzina hum yura'un. Artinya? Orang-orang yang berbuat riya. Ya, orang-orang yang berbuat riya. Jadi tidak ada manfaat amalan kita jika riya itu sebenarnya mengharap pujian daripada manusia. Ya, bukan umiria lain ya, umiria beda lagi artinya. Ya. Jadi berbuat riya itu berbuat bukan karena Allah, tapi mengharap pujian daripada manusia. Itu tidak ada manfaat amalan yang seperti itu. Kemudian yang terakhir,
wa yamna'unal ma'un. Ya. Artinya dan enggan memberikan bantuan. nah, orang pelit ya. Orang susah sekali diminta bantuan. Baik bantuan harta, bantuan tenaga, pikiran, dia enggak mau pamrih. Boleh bantuan, tapi bayarannya berapa gitu. Jadi apa yang dapat kita petik pelajaran untuk nilai-nilai akhlak yang bisa kita amalkan dalam surat ini? Yang pertama, kita harus menyayangi anak yatim agar kita tidak disebut orang yang mendustakan agama. Yang selanjutnya apa? Kita harus memikirkan orang fakir miskin, memberi makan dan juga mengajak orang lain, menganjurkan orang lain untuk ikut memperhatikan memberi makan orang fakir miskin. Kemudian kita harus menghindari jangan sampai kita menjadi orang yang celaka yang orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu dengan suka kita menunda-nunda waktu, kemudian tidak khusyuk dalam sholat kita, kemudian termasuk orang yang kita yang berbuat sholat itu karena dilihat orang. Misalnya yang paling sering itu misalnya orang jadi imam itu memang luar biasa tantangannya. Ya sedapat mungkin kita terus selalu meluruskan niat. Ketika ada terbesit sedikit dalam hati ini biar dilihat sama orang, kita luruskan astagfirullahalazim, lalu kita luruskan lagi niat kita karena Allah. Kemudian kita juga orang yang jangan jadi orang pelit. Kita harus menjadi orang yang mudah dalam membantu orang lain. Siapa yang memudahkan urusan kaum muslimin, maka insyaAllah Allah akan memudahkan segala urusannya. Jadi nggak ada rugi kita bantu orang insyaAllah. Mungkin ini saja hal-hal baik, nilai-nilai akhlak Al-Quran yang bisa kita petik. Mudah-mudahan bisa kita amalkan secara nyata dalam kehidupan kita masing-masing, terutama untuk diri kita sendiri dan terus juga untuk keluarga kita semua, juga umat. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa menjadi ladang dakwah kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون